Bisnis itu tolak ukur suksesnya ya harus diakui dari penjualannya, ya toh. Nah, kita mau to the point aja. Di episode ini kita akan kupas bagaimana cara yang ampuh untuk bisa meningkatkan conversion rate dan sales. Yuk kita bahas. Halo, saya Michael Handi, co-founder dari bubblebubble.com dan dosen praktisi bisnis di Prasmo. Dulu, waktu pertama kali membangun bisnis, saya mengalami banyak jatuh bangun. Gak tahu mau tanya siapa dan banyak bingungnya. Karena bisnis itu ternyata tidak semudah teori yang dipelajari di kuliah dan di buku. Podcast ini akan memberikan kamu strategi yang praktikal, tips dan trik sederhana mengenai bisnis dan digital marketing yang relevan dan langsung bisa diaplikasikan di bisnis yang sedang kamu kembangkan atau rencanakan. Sehingga kamu berani melangkah untuk mencapai kesuksesan yang kamu mimpikan. Kalau kamu ingin membangun bisnis yang bukan hanya sesuai dengan passion kamu, tapi juga bisa memberikan positive impact ke banyak orang, kamu berada di channel yang tepat. So, are you ready? Yuk kita mulai. Let's go! Hai brave entrepreneurs, how are you today? Ayo berani lakukan hal-hal baru di luar comfort zone kamu ya. Do something different to get different results. Gimana sih caranya untuk bisa meningkatkan penjualan? Kamu nggak punya bisnis yang penjualannya terus meningkat? Tentu mau dong ya. Dan ini adalah pertanyaan yang paling basic di dalam penjualan, di dalam bisnis. Gimana ningkatinnya? And yet, pertanyaan ini jawabannya bisa jadi banyak alternatif. Tapi sebetulnya kalau kita mengerti apa yang akan saya bahas di episode ini, menurut saya ceritanya pasti akan berbeda sih. Menurut saya ya. Nah, nanti kamu bisa judge sendiri gimana menurut kamu. And anyway, di episode 95, kalau kamu belum sempat dengar, saya sudah membahas gimana caranya menemukan segmen market yang tepat. Nah, jadi ini adalah kelanjutannya nih ya. Kalau udah tahu segmen marketnya siapa, sudah menentukan siapa market kita, nah nextnya adalah membangun relationship dengan segmen customer kita. Dan itulah yang saya ingin bahas di dalam episode ini, yang menurut saya ini menjadi jawaban dari judul podcast ini. Kalau kamu dengerin yang episode ini karena tertarik sama judulnya, gimana meningkatkan conversion rate dan sales. Oke? Nah, kita langsung bahas aja. Oke. Jadi gini, brand dan customer ya, itu hubungannya itu tidak lain tidak bukan seperti relationship. Oke, ya, seperti relationship itu maksudnya gini ya, relationship tuh kayak kamu sama pacar kamu kalau punya pacar gitu ya. Intinya sama kayak pria dan wanita in relationship lah ya. Nah, antara brand sama customer itu sebetulnya prinsipnya itu sama. Oke. In general ya. Coba kamu kalau bayangin couple, oke, apakah kamu udah punya pasangan ya, atau kalau kamu lihat orang lain punya pasangan, kalau kamu masih single ya. Itu kan butuh waktu ya. Dari tidak kenal ya sampai akhirnya pacaran gitu ya, bahkan sampai akhirnya menikah, ya dong ya. Nggak bisa ujuk-ujuk dong ya. Misalnya let's say kalau ada seorang wanita tiba-tiba ya didatengin sama seorang pria yang tidak dikenal dan langsung dia bend on one knee gitu ya, terus langsung dilamar, maukah kamu menikah dengan aku gitu ya. Menurut kamu, berapa persen kemungkinan lamarannya itu diterima coba ya? Menurut saya sih ya mungkin belum tentu 0% juga ya, tapi kalau ceweknya kurang pintar ya, tapi chances are ya kemungkinan ditolaknya tentu tinggi. Ya dong ya. Jadi gimana dong ya kalau misalnya seorang pria tertarik sama seorang wanita gitu kan ya, tandanya harus ada prosesnya dong ya. Kalau misalnya let's say anggaplah karena cantik nih gitu misalnya gitu ya, ya kan nggak bisa langsung tiba-tiba dilamar kan gitu ya.
ini zaman sekarang nggak ada cerita begitu, tapi kan ada prosesnya ya. Harus mulai dari kenalan dulu ya, kenalan. Oh jadi dari nggak kenal jadi kenal gitu kan. Habis kenalan cuma tahu nama doang nih. Terus mungkin jadi temenan gitu ya. Misalnya karena ketemu di komunitas tertentu, ketemu di kampus, ketemu di kantor ya, dari nggak kenal jadi kenal, terus jadi temenan. Mungkin main bareng sama temen-temen gitu ya. Terus kok ngobrol nyambung nih ya, ngobrol nyambung. Oh terus mulai ada daya tarik. Oh kok dia orangnya baik ya, misalnya gitu. Perhatian. Nah misalnya gitu ya kalau relationship kan. Nah habis itu sampai akhirnya saling tertarik mungkin, dan misalnya nembak dan pacaran. Let's say gitu kan. Nah pacaran pun masih belum akhir tuh ya, itu masih tengah-tengah kan ya. Pacaran kan jadi lebih dekat lagi, lebih membuka komunikasi gitu kan. Nah kalau ternyata ada kecocokan untuk bisa komitmen seumur hidup gitu ya, akhirnya tunangan sampai akhirnya menikah gitu toh. Nah dalam relationship jadi gitu kan, nggak bisa ujuk-ujuk nggak kenal langsung dilamar biar menikah, tapi ada prosesnya. Kenalan dulu ya, tahu namanya dulu, kenalan, tahu orangnya kayak gimana, temenan ya, habis itu pacaran, tunangan sampai menikah. Oke, ya gitu ya. Nah, jadi customer dan brand juga prinsipnya sama seperti itu. Nah, apa yang membuat kita bisa berpikir kalau customer yang belum kenal sama brand kita tiba-tiba berani mengambil keputusan untuk membeli produk atau jasa kita? Kenapa kamu bisa mikir gitu coba? Ya kalau selama ini let's say kamu mikirnya gitu ya. Dan ya kamu bisa cek ya, kalau kamu udah punya brand atau kamu udah punya bisnis, kamu pernah ngelakuin itu nggak? Ya, tolak ukurnya gampang ya. Tolak ukurnya gampang. Gini, kalau kamu lagi promosi ya ke segmen customer kamu yang baru, itu promosinya bentuknya apa? Ya, kalau promosinya langsung bentuknya diskon misalnya gitu biar orang beli, ya itu sama tuh kayak gitu. Kayak relationship yang nggak kenal ya. Terus tiba-tiba langsung dilamar biar menikah gitu ya. Padahal orangnya belum kenal gitu ya. Ini juga sama kan. Customer itu seperti si wanita dalam relationship gitu ya. Brand itu seperti cowoknya kalau saya boleh pakai analogi relationship ini gitu. Jadi there's no way ya customer itu, ya saya nggak bilang 0%, tapi chance-nya kecil dan lebih susah. Kenapa? Karena customer belum kenal kita ya. Customer belum tahu brand kita itu kayak apa, merek kita kayak apa, produk dan jasa yang kita tawarkan itu seperti apa. Tiba-tiba udah dipromoin aja biar beli gitu. Ya orang nggak siap gitu ya, nggak siap untuk beli. Bukan karena produk atau jasa kita jelek, tapi apalagi kalau kita udah tahu siapa segmen customer kita ya, di episode 095 kan saya bahas ini. Jadi asumsinya kita udah tahu nih ya segmen customer kita siapa. Tapi kalau kamu mikirnya gini, kenapa ya kok saya sudah nawarin ke segmen customer saya, tapi kok dia nggak mau beli? Jawabannya adalah maybe they're not ready to buy your products or services. Nah karena mereka belum kenal, mereka belum ready karena mereka belum kenal sama kamu. Oke, butuh proses gitu. Nah, proses ini ya, itu kalau di ilmu marketing ya, itu namanya adalah sales funnel. Oke, ada sales funnel. Nah, saya pengen bahas sales funnel ini buat kita agar kita lebih nangkep ya. Ini sekalian pelajaran marketing tipis-tipis tapi implementable dan light, tenang aja, oke? Jadi ada sales funnel itu ada banyak macam ya. Saya ambil yang sederhana aja ya. Saya ambil yang versi sederhana ya, yang basic ya. Karena ini pun masih sangat applicable, oke? Sales funnelnya itu namanya adalah AIDA, AIDA. Itu singkatan dari awareness, interest, desire, dan action ya. AIDA ya. Kamu bisa Google juga AIDA sales funnel misalnya gitu ya, itu pasti ketemu. Oke? Nah, apa sih AIDA ini ya? AIDA itu awareness, interest, desire, action, itu adalah tahapan dari perjalanan customer dari nggak kenal sampai akhirnya beli. Ya, jadi awareness itu adalah tahapan di mana orang yang nggak kenal sama brand kita itu jadi kenal.
Oke, ya. Kalau pacaran ya dari nggak kenal terus kenalan salaman, halo nama gue Michael gitu ya, nama gue siapa ya gitu ya, nah, awareness gitu. Oke, yang berikutnya adalah interest. Nah, kalau interest itu dari cuman tahu namanya doang ya, cuman tahu oh nama mereknya ini gitu ya. Ini sekarang jadi lebih dalam lagi dikit ya. Itu jadi tahu oh dia nih jualan ini gitu ya. Oh nih dia nih jualan ini. Oke, ya jualan sesuatunya minimal udah mulai tahu lah oh apa yang ditawarkan itu apa. Oke, interest gitu. Nah, kalau dalam konteks tadi saya contoh relationship ya, interest itu adalah saat udah mulai ngobrol gitu. Tadinya cuma tahu oh ini si Michael nih gitu ya. Sekarang udah mulai tahu oh Michael nih dia yang kerjaannya ini ya. Oh dia tuh aktivitasnya apa, hobinya apa. Jadi udah mulai kenal, oke. Nah, yang berikutnya adalah desire. Ya, kalau desire itu ada lagi nih. Produk atau jasa kita itu menjadi salah satu pilihan dari segmen customer kita waktu mereka itu membutuhkan produk atau jasa yang kita jual gitu ya. Misalnya kamu jualan let's say casing handphone misalnya gitu ya. Nah, kalau orang lagi nggak beli handphone baru atau nggak karena casingnya rusak kan nggak nyari kan. Tapi let's say dia baru beli handphone baru, ini segmen customer kamu. Abis itu segmen customer kamu ini mulai nyari atau dia mau nyari beli casing handphone di mana ya gitu. Nah, misalnya anggaplah dia nyari di yang ada di benaknya dia dulu deh ya. Nah, itu anggap aja misalnya dia sudah tahu ada 3 atau 4 brand yang dia tertarik. Nah, pertanyaannya adalah brand kamu termasuk apa enggak gitu. Kita nih jadi salah satu opsi enggak gitu buat mereka gitu ya. Nah, itu desire gitu. Jadi kita jadi salah satu pilihan, oke? Yang terakhir adalah action. Nah, action itu adalah ya dia memutuskan dari 3, 4 atau dari berapa pilihan yang paling menarik adalah brand kita. So, mereka putuskan untuk beli produk kita, si segmen customer kita ini. Oke, gitu ya. Nah, jadi itu adalah proses perjalanan orang tuh mau beli. Dari nggak kenal sampai akhirnya memutuskan untuk beli. Dan itu butuh waktu. Inilah namanya sales funnel dan ini tuh penting banget untuk kita pelajarin, oke? Kalau kamu mau punya bisnis yang berhasil, ini bener-bener harus ngerti ini ya. Karena inilah yang menjadi kunci untuk bisa meningkatkan conversion rate dan sales dari bisnis kamu. Trust me, kalau kamu ngerti sales funnel ini, pasti conversion rate kamu akan meningkat, pasti sales kamu akan meningkat. Oke? So make sure kamu benar-benar ngerti konsep ini. Oke? Nah, kita lanjut dulu ya. So, begini. Perjalanannya itu ya, itu panjangnya itu bisa beda-beda. Oke? Umumnya semakin panjang, Umumnya semakin mahal produk atau jasa yang kita tawarkan, itu perjalanan funnelnya juga makin panjang, butuh waktu lebih panjang. Tapi semakin murah harganya, itu biasanya funnelnya lebih pendek. Contoh misalnya gini, kalau kamu pengen beli mobil misalnya gitu, atau beli motor baru, let's say ya, itu kan harganya mahal ya gitu, mobil bisa ratusan juta ya, motor bisa belasan puluhan juta gitu. Nah, kan karena itu mahal dan itu sesuatu yang kita keluar duit ini benar-benar mikir kan gitu. Jadi pasti kita akan research carefully ya. Nggak mungkin kita dari nggak kenal produknya gitu, terus tiba-tiba kita mau beli right away. Nggak akan mungkin. Kenapa? Karena itu harganya mahal gitu ya. Ya kecuali kalau ada yang sultan banget ya, mungkin ceritanya lain. Contoh misalnya kalau lagi ada pameran motor show gitu, misalnya IIMS atau Gaikindo misalnya gitu ya. Kan itu ada pameran nih ya. Kalau misalnya kayak beberapa waktu yang lalu ada nih mobil-mobil dari luar yang brand baru maksud saya yang masuk ke Indonesia gitu ya, yang masuk ke Indonesia. Nah, logikanya nih ya, ini mau mobil mau motor sama aja kan gitu.
Kalau dia baru masuk itu terus kamu datang nih ke pameran itu. Misalnya ada merek baru nih dari kemarin tuh dari mana? Ada dari Vietnam, ada dari China, ada dari US gitu ya. Misalnya let's say gitu. Ini belum pernah punya rekam jejak di Indonesia gitu ya. Terus beli mobil misalnya harganya 500 juta. Kalau kamu nggak pernah tahu merek itu, lain cerita kalau misalnya udah pernah dengar ada di luar negeri ya, misalnya kayak BYD ya, kita udah tahu di luar negeri tuh oh ya booming ya, di China-nya oke, di US oke. Mungkin lebih tertarik karena udah pernah tahu. Jadi artinya udah lewat tahap awareness kan gitu. Tapi kalau nggak tahu nih, brandnya nggak tahu sama sekali gitu, terus tiba-tiba muncul gitu ya. Misalnya mereknya adalah Wehandi ya, misalnya mobil Wehandi car misalnya gitu ya. Saya yang buat gitu. Teng gitu ya. Terus saya di situ jualan mobil ya harga 500 juta terus beli sekarang juga gitu ya. Kira-kira orang ada yang mau beli nggak ya? Mungkin ada kalau benar-benar penawarannya menarik banget ya. Tapi saya yakin dikit banget yang beli. Kalau ada model gitu ya, brand nggak dikenal, harga mahal langsung beli, langsung jualan. Umumnya enggak ya. Umumnya eh, paling di situ mereka belum, kalau brand baru nih nggak mengharapkan untuk jualan dulu ya, jualan ya bonus lah ya, mungkin ada tapi nggak banyak. Tapi kan mereka akan bangun apa awareness dulu biar tahu nih loh kita buka sekarang di Indonesia, ada cabangnya sekarang di Indonesia gitu ya, dan kami menawarkan mobil dengan features begini begitu gitu ya, tertarik nggak kan gitu ya. Kalau lo nggak mau beli sekarang nggak apa-apa juga gitu, tapi at least lo explore ya nih ya kan, kira-kira gitu ya. Nah artinya apa? Artinya butuh waktu gitu ya. Atau kalau saya nggak tahu pengalaman kamu beli kendaraan gimana ya. Umumnya ya, kalau saya boleh generalisasi itu kalau beli kendaraan tuh yang pertama kita mesti tahu dulu mereknya kan apa ya, apa Honda, Toyota, Hyundai atau apalah gitu ya. Minimal tahu dulu. Taunya dari mana? Misalnya kamu tahu dari internet, misalnya kamu tahu dari ada yang endorse di sosmed, tahu dari iklan, tahu dari pamphlet billboard gitu ya. Pertama tahu dulu dong ya. Misalnya Hyundai bikin keluarin launching mobil baru. Lah, kamu tahu dari mana kalau mobil itu udah di launching? Karena ngeliat iklannya kan? Atau karena kamu ngeliat endorsement kan? Artinya yang dilakukan sama si mobil tersebut atau ATPM itu adalah awareness ya. Jadi biar orang tuh tahu nih loh ya. Apakah ada misalnya di billboard gitu ya. Misalnya Hyundai kereta ya atau mobil apa gitu ya. Terus langsung bilang beli sekarang juga, terus dikasih nomor rekeningnya misalnya gitu ya, untuk beli langsung di scan QR misalnya. Kan nggak mungkin ya, karena dia tahu billboard itu bukan untuk orang beli right away, minimal untuk orang tahu dulu kalau ada loh model seperti ini. Artinya itu masih tahap awareness gitu ya. Jadi perjalanannya panjang kan gitu. Dari situ mungkin kita udah tahu nih, terus mungkin lagi di mall ngeliat ada pameran gitu ya. Terus udah tertarik, nanya-nanya sama salesnya. Oh yaudah deh saya mampir ke showroom misalnya besokannya kan gitu ya. Jadi itu ada tahapannya, terus jadi mulai interest, terus mulai desire. Waktu emang butuh mobil misalnya tuh butuh kendaraan, baru kita datang ke showroomnya, mungkin kita test drive. And then maybe kita test drive lebih dari satu mobil gitu. Kita coba juga ke merek yang lain sampai kita putuskan akhirnya beli ya. Jadi ada prosesnya panjang. Nah, apalagi barangnya mahal ya. Jadi butuh prosesnya lebih panjang. Kalau yang pendek ada nggak? Pendek juga ada ya. Misalnya adalah barang-barang yang ada di minimarket ya. Ya mungkin event kita nggak kenal, tapi karena dipromosi harganya murah, misalnya gitu ya. Ada snack baru nih gitu ya. Terus ada di bagian kasir gitu. Kamu beli nggak nih? Lagi promo buy 2 get 1 free misalnya gitu. Atau ya apalah promo apa gitu ya. Mungkin kita masih berani beli padahal kita nggak tahu mereknya. Kenapa? Karena harganya murah gitu ya. Jadi kalaupun ternyata nggak enak ya mungkin kita ruginya nggak terlalu besar. Tapi tentu beda kalau si brandnya itu adalah brand yang kita sudah kenal gitu ya, yang memang sudah banyak bikin snack, dia tinggal tambah snack baru lagi. Nah, kita at least sudah tahu nih, oh brand ini kan sudah tahu nih kalau dia bikin baru, kalau snack yang lain kita tahu enak, mungkin yang ini enak juga. Tapi kalau merek baru ya, lebih mikir tapi masih berani. Anggap ya, semoga poinnya nih ya. Jadi harga lebih murah, funnelnya masih bisa lebih pendek. Oke, dari awareness nyampe ke orang action untuk beli masih bisa lebih pendek, tapi tetap aja ada tahapannya gitu. Nah, jadi ya kesimpulannya kan ini, jadi kesimpulannya apa nih belajar begini ya. Jadi kesimpulan dari Aida ini begini teman-teman.
cara komunikasi untuk setiap funnel jadi memang harus berbeda-beda. Kita harus menyesuaikan dengan tahapannya. Contoh ya, kalau kita mau bikin promosi atau kita mau bikin marketing campaign, itu marketing campaign-nya harus dibedakan untuk tujuan apa gitu. Jangan tujuannya awal-awal langsung promosi. Kalau tujuan awalnya langsung promosi ya itu sama aja seperti orang yang nggak kenal langsung langsung dilamar gitu ya. Orang belum siap. Oke. Nah, yang pertama jadi kamu harus bikin promosi yang bentuknya awareness. Nah, kalau awareness itu branding aja gitu ya, branding. Oke, jadi dari orang yang nggak kenal jadi kenal. Itu ada satu promosi yang kamu harus jalanin. Setelah itu adalah kamu bikin promosi yang untuk interest ya. Misalnya interest itu kamu punya produk atau jasa, kamu tawarkan atau kamu perkenalkan feature-featurenya gitu ya. Feature-featurenya misalnya nih termasuk kamu endorsement nih, ya itu bagian dari interest. Contoh misalnya gitu ya. Itu bisa kamu lakukan. Nah, marketnya jangan ambil market baru lagi. Nah, marketnya adalah market yang memang sudah melewati fase awareness gitu. Nah, itu tekniknya tuh ya. Apalagi kalau kamu pakai digital marketing. Oke, nah baru setelah itu adalah desire. Nah, kalau desire itu adalah untuk orang kan menjadikan kita salah satu pilihan. Nah, jadi misalnya kita lakukan ya untuk promosinya, contoh ya, misalnya free trial gitu ya, atau ada produk comparison nih antara produk kita dengan produk-produk tetangga nih, apa sih bedanya gitu, apa yang membuat kamu mesti beli produk kita gitu ya. Nah, itu adalah bagian tahapan desire. Nah, jadi itu yang bisa kita lakukan gitu ya, baru sampai terakhirnya promosi, itu bagian action. Jadi bentuk promosi yang diskon gitu ya, yang untuk orang ada limited offer itu tidak dilakukan di awal. Itu hanya dilakukan kalau mau efektif nih untuk orang-orang yang atau untuk segmen market yang memang sudah di tahapan desire. Jadi promosi itu adalah untuk smoothing the deal aja gitu ya. Untuk orang yang masih ragu-ragu, masih poco-poco nih maju mundur, beli nggak, ada promosi gitu ya. Jadi sekarang kamu tahu kan jawabannya kenapa, alasannya kalau promosi sudah besar atau promosinya udah abis-abisan masih nggak laku, ya ini alasannya gitu ya. Karena mau dipromosi sebesar apapun, kalau orang yang belum siap atau bahkan nggak kenal sama produk kita, ya orang juga nggak mau beli gitu. On the other hand ya, kalau orang udah minat, udah ngelirik produk atau jasa kita gitu ya, udah mulai ada di fase desire, dia udah mulai compare, kita promosi even gak gede pun, itu orang mau beli gitu ya. Karena promosi itu adalah atau diskon misalnya, atau package tertentu itu adalah seperti kalau ilmu psikologi marketing ya, itu sebetulnya adalah untuk memberikan segmen customer kita alasan kenapa gue mesti beli gitu ya. Karena orang tuh pengen belanja sebenarnya, tapi akan mungkin mahal kan apa. Nah, kalau ada promonya jadi bisa memberikan akses, karena ada harga promo nih gitu ya, atau karena ada limited offer atau ya apapun itu, sehingga saya mesti beli sekarang juga gitu. Jadi promosi itu diskon dan teman-temannya itu fungsinya buat itu. Nah, ini yang kamu mesti pelajarin dan kamu terapkan di bisnis kamu, sales funnel ini ya. Kalau ini diterapkan dengan cara yang proper, percayalah conversion rate dan sales kamu pasti akan meningkat dengan pesat. Oke, so itulah cara untuk meningkatkan conversion rate dan sales. Caranya yaitu memahami sales funnel dari bisnis kamu. Mulai dari awareness, interest, desire, dan action. Bentuk marketing campaign-nya harus berbeda-beda untuk setiap tahapan itu. Dan kamu perlu paham dulu nih ya, tahapan funneling-nya itu, sales funnel dari perjalanan segmen customer kamu itu seperti apa, seberapa panjang, gimana tahapannya, kamu mesti dalemin itu dulu. Nah, kalau udah dalemin, baru kamu bisa membuat marketing campaign yang accordingly tergantung atau menyesuaikan dengan perjalanan mereka ya, perjalanan funnel mereka ya, udah nyampe mana gitu. Nah, ini yang benar-benar menurut saya ilmu marketing yang praktis yang harus kamu terapin ya. Jadi jangan langsung jualan sama customer yang belum kenal. Oke? Karena ingat sama aja seperti seorang wanita yang dilamar sama orang yang
dikenal ya terlalu absurd ya. Jadi semoga ini bisa mencerahkan dan segera praktekkan ya di bisnis kamu. Oke. Thanks ya kamu udah dengerin podcast Berani Melangkah di episode ini. Semoga kamu bisa mendapatkan insight yang bisa kamu segera terapkan. Kalau kamu belum pernah support podcast ini dengan memberikan rating bintang 5 dan berikan komen, please spend waktu sebentar untuk melakukan ini ya, kasih komen, kasih rating ya, bintang 5 please agar bisa membantu podcast ini juga menjangkau ke teman-teman lain yang membutuhkan. Kamu juga bisa share episode ini ke teman kamu yang gak ngerti sales funnel itu apaan sih ya, atau salesnya kok nggak bagus, conversion rate-nya juga rendah. Nah, kamu perlu share juga agar mereka juga bisa mendapatkan manfaat yang sama. Oke, yuk berani melangkah untuk bisa mencapai kesuksesan yang kamu mimpikan. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Before now, take care.